Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini adalah IMAS ya, Indomobil. Nah, Indomobil ini saya mau cerita ya teman-teman. Saya mau cerita, Indomobil ini dari bawah ke atas ya. Mungkin beberapa orang ketinggalan pergerakannya. Dan ketika dia sudah naik dari swing low ke swing high, dia sudah terkoreksi. Nah, ketika sudah terkoreksi inilah kita mainkan Fibonacci. Tapi sebelumnya ini akan saya hapus dulu dan saya akan lihat titik koreksinya dia ketika naik terus terkoreksi. Saya akan ambil Fibonacci tool dulu ya. Nah, oke. Di sini ini akan saya ambil sebagai awal tren, ini akhir tren. Jadi dalam tren naik itu dia sudah terkoreksi. Saham apapun teman-teman ya, saham apapun pasti akan mengalami koreksi. Jadi kita tarik dulu. Kira-kira di sini deh. Ini kan awal trennya dan akhir trennya. Boleh kita gunakan seperti itu. Nah, IMAS ini teman-teman, dari awal kenaikannya di sini, swing low ya, sampai swing high ya, dia bergerak naik. Naiknya nggak ketulungan. Nah, ini saham-saham seperti ini saya nggak takut masuk. Tetapi masuknya di sini saya juga pikir-pikir ya teman-teman. Saya berpedoman bahwa suatu saham yang naik dia tidak mungkin tidak akan koreksi. Nah, nyatanya dia koreksi dalam tren naik, swing high, swing low ya. Swing low adalah awal tren, swing high adalah akhir tren naik dan dia terkoreksi. Retracement atau koreksi atau pullback ya. Kita akan retrace, menjejakin kemungkinan dia turunnya, maka ini adalah retracement pertama atau 0 ya, 1, 0, 23,6, support pertama ya. Di support pertama itu di sini ya. Kemudian support kedua itu di sini. Nah, support kedua ini penting sekali. Kenapa? Karena satu saham yang break dari support kedua atau 38 retracement atau di sini dalam hal ini adalah di 2485 di sini. Maka target dia adalah ke 61,8 retracement. Saya akan gambarkan di sini 61,8 retracement. Jadi suatu saham ketika dia break dari 38 retracement, breaknya di sini ya, breaknya di sini. Dia akan closing tidak kuat di bawah 38 retracement, maka targetnya ke 61,8. Nih, ini 61 ya. Ini 61. Kecapai nggak IMAS? Kecapai. Nah, ketika dia break dari 38 retracement, nyampenya targetnya adalah di 61,8 nih, 61,8 dia kecapai. Akhirnya dia rebound. Nah, reboundnya satu saham dari 61,8 retracement. Maka target reboundnya adalah ke 38 retracement. Nah, kecapai nggak untuk IMAS? Kecapai di sini. Nah, selama dia tidak mampu untuk ngelewatin 38 retracement, maka dia akan bouncing ya. Bouncing begini. Bonceng ya. Nah, ini juga bonceng berapa kali nih? Sekali doang. Terus turun ke bawah sampai 50. Terus dia break dari 61. Nah, satu saham yang break dari 61 retracement ini teman-teman. Jadi koreksinya udah sampai 61. Dari dia naik segini koreksi support pertama, support kedua, support ketiga atau 50 retracement 61. Kalau satu saham sudah turun di bawah 61,8 retracement ini sudah sangat lemah. Ya, koreksinya udah sampai 61% lebih. Bahkan di sini udah hampir sih 78 retracement. Nah, kondisi seperti ini, apakah satu saham masih mungkin naik? Masih. Atau masih mungkinkah kita masuk di saham itu? Masih, dengan catatan kita harus nunggu yang namanya price action. Price action itu apa? Ya, kita lihat pergerakan harganya seperti apa. Apakah ada candle perlawanan naik? Ada nggak? Ada. Tapi dia ketemu resistan 61,8. Wajar karena dia sudah terkoreksi jauh, naik ketemu resistan tidak kuat, turun begitu terus terjadi perulangan. Sama kalau kita lihat di sini juga terjadi satu konsul area. Konsul area ini penting, ini bisa dibilang sebagai satu akumulasi seperti itu perulangan. Yang penting ini cukup panjang dan tidak break ke bawah, karena kalau break ke bawah ini ada 78 retracement, ini ada MA200. Di bawah MA200 dia adalah masuk ke bearish area. Nah, dia tertahan di area sini sekitar di 1700-an dan dia rebound. Nah, ketika dia mulai rebound, inilah saat saya masuk. Kenapa? Karena saya berprinsip satu saham itu kita masuknya adalah ketika dia mau naik dan buangnya atau jualnya adalah ketika mau turun, dan kebetulan dia sekarang bergerak naik ya. Teman-teman, hari ini saya positioning lagi
positioningnya di mana Pak? Oke, saya akan sampaikan positioning saya. Jadi ini adalah gambaran saya dulu untuk melihat koreksinya si emas. Nah, berikutnya saya akan gambarkan di manakah dia terkoreksinya ya. Jadi kita akan lihat dulu ininya, titiknya. Kita akan hapus dulu semuanya. Nah, kalau tadi kita membahas emas naik dan terkoreksi sampai sekitar 78 retracement. Bagi yang belum lihat silahkan lihat video sebelumnya. Maka di sini saya akan lihat ketika emas naik turun ya, baru kemudian dia ada perlawanan naik. Nah, perlawanan naiknya ini kita bisa melihat sampai di mana sih perlawanan naiknya itu. Kita bikin Fibonacci di sini. Nah, di sini oke. Jadi di sini teman-teman untuk emas dalam tren dia turun, dia mengalami retracement ke atas ya. Ini cukup valid nggak untuk Fibonacci-nya? Cukup valid. Kita akan tarik trend base-nya, masih bisa kita pakai ini bisa, kita pakai ini bisa. Atau kita pakai yang ini bisa. Jadi terjadi break trend ya. Ini adalah satu tren turun, itu berarti resistannya ada di atas tren lainnya ya. Nah, kalau yang nggak bisa lihat tren lainnya di berapa, itu akan saya perbesar aja thickness-nya di sini. Nah, ini tren lainnya yang ke break ya. Baru kemudian emas ini area 0 sampai di sini. Ini adalah sifatnya spekulatif buy-nya. Jadi memang cukup lebar ya. Kenapa cukup lebar spekulatif buy-nya? Karena turunnya dalam ya. Spekulatif buy-nya itu dari 1693 sampai 2000. Jadi sebelum dia terlanjur ngebut, ini saya break kalau saya, karena saya bisa memetakan area di sini. Ini saya anggap sebagai satu konsolidasi, sehingga ketika mulai break dari situ, saya positioning. Dan ini break dari sini saya positioning, 1800 sekian, baru naik ya. Ini saya lihat ada resistan di sini, di 23,6 retracement di sini ya. Nah, dari sini dia ternyata ada konsolidasi, bagus. Jadi suatu saham yang ada konsolidasi di sini ini bagus banget ya. Ini ada konsolidasi ini bagus banget. Dan ini adalah ketika dia udah ngebreak. Nah, sebelum dia ngebreak, ini di catatan saya tadi sebelum dia ngebreak, saya juga sudah membuat perhitungan di mana sih pergerakan dari si emas ini akan di berapa. Ini saya geser dulu ya. Jadi emas ini naik teman-teman ya. Sebelum dia ngebreak candle ini tadi dia kan sudah saya perkirakan di manakah titik-titik koreksinya. Itu saya udah bikin yang di sini sebenarnya. Nah, ini di catatan sebelumnya ya, bahwa ini yang biru ini adalah turun terus kemudian naik, ini resistan-resistannya. Baru kemudian yang merah ini adalah peta saya ketika si emas ini koreksi. Peta saya ketika si emas ini koreksi. Jadi di sini titik di mana saya menganalisa si emas tuh di sini. Dengan catatan jangan diperhatikan yang tinggi dulu ini karena tadi belum terjadi. Jadi nah, ini saya gunakan titik ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa kenapa hari ini saya positioning si emas di 1960. Karena teman-teman, ketika sampai puncaknya di sini emasnya tadi terkoreksi, ini support pertama dia ya. Support kedua. Nah, dia break dari 38 ini targetnya adalah ke 61. Untuk yang mau lihat catatannya saya udah bikin di ini saya ya. Ini saya udah bikin bahasan di Telegram saya untuk emas ya. Saya udah bikin ini. Jadi intinya di sini udah saya jelaskan bahwa emas itu di 2020 itu 38 retracement. Kemudian 1962 50 retracement, 1961 retracement. Jadi ceritanya adalah emas itu kalau dia break hari ini di bawah 38 retracement atau di bawah 2020, maka target dia sampai ke 1900. Namun ternyata kalau kita lihat chartnya dari emas ini ternyata hanya sentuh di 1960 atau 50 retracement. Sehingga nih hanya sampai di 50 retracement atau di 1960. Saya pas nambah tadi di situ. Begitu saya tambah, candlenya naik bagus. Ini siang tadi, nah hari ini atau per saya bikin video ini ternyata dia ngebreak lagi. Jadi ceritanya kalau menurut peta gerak ini, harusnya ini emas ini akan berlanjut naik ya. Fibonya saya akan tarik dulu. Begini ya.
Terus Fibonya saya warnain biru supaya teman-teman nggak puyeng. Nah, di sini jelas bahwa resistan emas itu di 2100, yang biru ini 2100, yang biru ya. Baru kemudian ada 38 retracement. Kunci hari ini di 2350, 50 retracementnya 2537. Kalau lewat dari 2537 ngebut ini barang. Baik teman-teman, analisa demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.